Manchester United akan melakukan tur pramusim Asia mereka setelah resmi menyelesaikan kompetisi Liga Inggris. Salah satu negara yang akan mereka kunjungi adalah Malaysia, di mana dalam lawatan mereka, Manchester United akan melakoni pertandingan melawan ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur 28 Mei 2025. Namun dalam pertandingan tersebut, Indonesia diperkirakan hanya akan mengirimkan Asnawi Mangkualam dan Ferrari sebagai perwakilan. Padahal AFF sangat berharap Indonesia mengirimkan perwakilan terbaiknya yang abroad di Eropa untuk ikut bagian dalam pertandingan ini. Akan tetapi, Alex Pastor menegaskan bahwasannya timnas Indonesia sedang fokus pada dua pertandingan terakhir. Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Ini juga yang menjadi alasan sang profesor tidak mengizinkan anak asuhnya yang bermain di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk ikut berperan dalam pertandingan persahabatan melawan Manchester United tersebut. Berikut ini komentar fans Jepang menanggapi Indonesia yang tidak mengizinkan pemainnya masuk skuad ASEAN All-Star kontra Manchester United. Sayang sekali, susah mendapat pengalaman seperti ini. Saya mengatakan bahwa saya menolak tawaran pertandingan persahabatan melawan klub besar, karena saya ingin fokus pada kualifikasi Piala Dunia. Tetapi jika tim kelas dunia ikut tur, saya lebih suka bermain. Ini adalah pengalaman yang bagus dan hiburan yang luar biasa. Menolak pertandingan adalah sesuatu yang akan dikatakan oleh negara dengan peringkat lebih tinggi, bukan negara berkembang seperti Indonesia. Kamu ingin terlihat keren? Kalaupun kita lanjutkan dengan naturalisasi, akan menguap dan tidak berakar, jadi tidak ada gunanya. Saya ingin Tiongkok menang. Aku tidak pernah berpikir aku akan berpikir seperti itu. Indonesia tidak harus ikut Piala Dunia. Sayang sekali untuk berpartisipasi, saya bisa melihatnya semakin bersemangat dan pergi ke negara lawan dan semakin bersemangat. Mungkin karena para troll pendukung Indonesia yang dibenci, namun mereka berpura-pura menjadi korban dengan melontarkan teori konspirasi. Saya tidak mengerti mengapa kami harus mendukung mereka, dan pendukung Indonesia sendirilah yang menghambat kami. Lucunya mereka masih berusaha menambah jumlah atlet naturalisasi. Belum ada negara yang berhasil dalam kebijakan naturalisasinya. Saya rasa kami belum berada pada tahap di mana kami bisa belajar dari klub-klub besar Eropa, mengingat kami tidak bisa menang secara konsisten melawan tim-tim Asia, jadi saya rasa tidak masalah jika kami menolaknya. Dia meluncurkan bola dengan aneh tepat di depan gawang, dan tidak memiliki teknik dasar dan pengalaman. Jangan terlalu minder. Jujur saja, alasan klub-klub besar Eropa memainkan pertandingan persahabatan di luar negeri adalah satu, untuk tujuan pemasaran dua. Itu hanya cara untuk mendapatkan uang di luar musim. Tentu saja, susunan pemain dan intensitas pertandingan akan dipilih dengan cermat untuk menghindari cedera pada pemain kunci. Ini akan menjadi laga menegangkan bagi tim nasional sepak bola yang biasanya berada di babak final kualifikasi Piala Dunia. Namun dalam kasus tim seperti Timnas Indonesia saat ini, yang memiliki pemain naturalisasi baru yang bergabung dengan tim di setiap pertandingan dan tampaknya kekurangan waktu untuk mengembangkan taktik tim secara menyeluruh, maka dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu dari sedikit peluang untuk pertandingan uji coba yang sebenarnya. Yang terpenting, saya ragu apakah anggota utama grup luar negeri dapat dipanggil untuk pertandingan persahabatan seperti itu. Sepertinya mereka tidak ingin bermain melawan tim kuat, tapi mungkin mereka tidak ingin terbiasa kalah. Yah, mungkin aku tidak ingin menurunkan semangat, tapi itu sia-sia. Anda tidak ingin kalah dan dipecat. Orang-orang yang lebih memilih menghindari rasa malu daripada membuat timnya lebih kuat juga tidak baik. Bukankah bodoh jika Anda menolak kesempatan mendapatkan pengalaman praktis sebelum pertandingan penting? Tampaknya pihak penyelenggara pertandingan tidak menyangka atau mengetahui situasi sepak bola di Asia Tenggara. Namun Indonesia dan Thailand secara umum merupakan pusat sepak bola di Asia Tenggara, mulai dari infrastruktur hingga supporter sepak bola. Manchester United memainkan pertandingan di Malaysia dengan sedikit penonton pada waktu yang paling buruk, dengan Indonesia fokus pada kualifikasi Piala Dunia dan Thailand fokus pada kualifikasi Piala Asia. Dua kesalahan fatal yang dilakukan penyelenggara pertandingan mungkin akan membuat Manchester United merasa tidak dihargai saat bertandang ke Malaysia. Diragukan apakah penonton akan membeli tiketnya, tapi tidak menutup kemungkinan akan gratis. Saya sama sekali tidak tertarik dengan sepak bola Indonesia. Kedua federasi bersaing memperebutkan pemain dari keturunan yang sama, namun masalah sulitnya terletak pada para pemain.
Misalnya saja Belanda dan Indonesia yang punya kelemahan sama di posisi penyerang dan lini tengah depan. Masih banyak bagian lainnya, tapi dua-duanya saja. Kali ini sepertinya mereka akan diundang lebih awal dan melakukan pemusatan latihan, jadi toh tidak mungkin langsung lolos ke turnamen tersebut. Jadi tidak ada waktu untuk pertandingan persahabatan, bukan? Rupanya pemusatan latihannya akan diadakan di Bali. Namun entahlah apakah para pemain akan berlatih dengan serius. Pada latihan beregu sebelum pertandingan terakhir melawan Jepang, tim Jepang berlatih lincah namun tim Indonesia malas-malasan. Bagaimanapun, para pemain Indonesia harus memainkan 2 pertandingan bulan depan di lingkungan panas dan lembab yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Saya pikir yang terbaik adalah memikirkan pertandingan persahabatan hanya setelah babak kualifikasi selesai. Jika ingin bermain di Piala Dunia, cobalah bermain di klub Eropa. Si ayam ini. Manchester United merasa dihina oleh tim lemah ASEAN, maka mereka sepertinya tidak akan menurunkan pemain intinya. Mereka hanya menaturalisasi pemain yang berdarah campuran Indonesia. Jadi seperti pemain Eropa. Lebih dari separuh anggota timnas Prancis berasal dari Afrika. Eropa tidak memikirkan apapun tentang naturalisasi, tetapi Jepang sangat pilih-pilih. Hanya orang-orang seperti Anda yang berpikiran pendek. Jika Anda memikirkannya secara normal, saya pikir akan sangat berarti jika memainkan setidaknya 1 pertandingan sebelum babak penyisihan. Indonesia harus memainkan pertandingan sebanyak mungkin melawan tim-tim kuat sebagai persiapan menghadapi tahun 2030. Bagaimanapun, ini adalah negara berkembang.